Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustadz Aha Ibnu Rahman Al-Buguri, SHI. Yang kami hormati rekan-rekanku dan saudara-saudaraku semua di Majelis Taklim Panser dan itu 6 pada kajian subuh online ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 atau tepatnya 23 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kita mengadakan untuk yang ke-104 ya, 104. Kajian kali ini kita ambil tema harta haram dengan aset warisan dan solusinya. Siap-siap. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Teman-temanku semua, Bapak Ibu, acara yang pertama nanti pembukaan, kemudian yang kedua kita isi dengan tilawah dan sari tilawah dari Ibu Lilis Sulistioningati, kemudian yang ketiga kajian oleh Ustadz kita, kemudian yang keempat tanya jawab, kelima penutup. Untuk kajian ini nanti akan diisi insya Allah sampai dengan pukul 6 atau lebih, kemudian untuk tanya jawab nanti kita sudah insya Allah pada pukul 6:30 agar jalannya acara kajian kita berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah dan sari tilawah oleh teman kita Ibu Lilis Sulistioningati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dalikal fawjul adzim. Wa man ya'sillallaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah batas-batas Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurkai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia akan kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Lilis Sulistioningati. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan diridhoi oleh Allah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Aha Ibnu Rahman Al-Bukuri, SHI, yang akan mengambil tema harta haram dalam aset warisan dan solusinya. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para hujjaj, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hari ini kita doakan beberapa saudara kita yang berkesempatan tahun ini menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan haji beliau semua diberikan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, jaminan keamanan, sampai kemudian saudara-saudara kita kembali ke tempat tinggal masing-masing. Dan kita berdoa pada Allah, semoga haji beliau semuanya menjadi haji yang mabrur insya Allah. Dan buat kita yang masih dalam proses antrian, barangkali semoga Allah sampaikan hajat kita, mengikuti jejak saudara-saudara kita yang berhaji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah insyaallah. Baik, pada kesempatan hari ini sebagaimana disampaikan tadi, insyaallah materi kita tentang harta haram dalam aset warisan dan solusinya. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama ketika ada harta yang haram itu berada di dalam harta warisan seseorang. Harusnya bagaimana harta haram ini? Padahal dari sisi syarat harta warisan, salah satunya adalah harta warisan itu harus halal. Ya, kalau terdapat harta yang haram itu tidak bisa diwarisi oleh para ahli waris ketika seorang pewaris meninggal dunia. Insya Allah kita akan melihat bagaimana Islam mengatur kepemilikan harta haram dalam aset warisan dan memberikan petunjuknya kepada sekalian. Ya, semua mudah-mudahan apa yang diberikan petunjuk oleh Islam ini menjadikan harta seseorang lepas daripada keharaman. Yang mudah-mudahan semenjak hartanya menjadi warisan, ketika seorang meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada para ahli warisnya, maka sesungguhnya harta itu tidak akan lagi dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada harta yang haram, maka yang haram ini tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita akan awali di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka kaidah asalnya apa yang Allah hiasi, apa yang Allah lengkapi yang ada di atas muka bumi ini, semuanya untuk manusia. Nah, sehingga muncullah kaidah ulama, ya, yang menyatakan bahwa asal tiap-tiap sesuatu itu hukum asalnya mubah dia. Ya, di mana ulama nyatakan apa? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah hukumnya boleh. Misalnya apa? Makanan, ya, menyangkut sumber dari
binatang, ya, dari tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang terkait dengan makanan binatang, ya, itu hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah boleh, ya, semuanya untuk manusia Allah ciptakan, ya. Hatta yadullad dalil ala tahrim, ya, sehingga nanti akan muncul ada nggak dalil yang mengharamkannya, ya. Ketika kita ditanya kenapa si khinzir itu haram, kenapa B2 itu haram, jawaban kita jangan memberikan jawaban yang terkait dengan masalah hikmah, ya. Kenapa diharamkan? Karena khinzir B2 itu binatang yang jorok misalnya, yang tidak hanya memakan makanan biasa, tapi kotorannya juga ikut dimakan. Kalau disembelih, dimakan, dagingnya mengandung cacing, tidak, itu hikmah. Ketika Allah haramkan sesuatu, di dalamnya ada mudorot, dan itu dominan. Karenanya jangan sampai kita terjerembab kepada kemudorotan itu hikmah. Tapi kalau bicara tentang hukum, kenapa khinzir itu haram? Hatta yadullad dalil ala tahrim. Karena ada dalil yang mengharamkannya. Selesai. Ya. Kenapa kok khinzir haram? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan khinzir itu. Ya. Nah, jadi ketika bicara tentang apapun yang ada di atas muka bumi ini, yang dimana Allah ciptakan untuk manusia, ya, sampai kemudian apa? Itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian ada beberapa binatang, beberapa jenis makanan, ya, muncul dalil keharamannya. Ini Masya Allah nih. Ya, asal hukum atau kaidah fikih ulama terkait dengan Al-Baqarah ayat 29 tadi, ya, sehingga ulama menyatakan apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, halal. Hatta yadullad dalil ala tahrim, sampai kemudian ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu, hukum asal sesuatu itu adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nas yang sah dan tegas secara qat'i dari syar'i, dari syariat, ya, dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Ya, yang ada feedback. Ya, yang dimana zat yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW yang mengharamkan. Ya, jadi kaidah ini penting kita pahami dulu. Ya, segala sesuatu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Nah, terkait dengan halal haram, ya, itu penentuan halal haram itu semata-mata hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada satu permasalahan, ya, di mana dihukumi secara mutlak tentang kehalalannya atau dihukumi secara mutlak tentang keharamannya, maka ulama tidak akan berselisih tentang itu. Ya. Tapi ketika terjadi bias dalil, kadangkala dilarang, satu kesempatan itu kemudian dibolehkan, maka bisa saja kemudian menyisakan perbedaan pendapat ulama tentang kehalalannya atau keharamannya, yang kita kenal dengan istilah makruh, ya, di mana satu perbuatan yang keharamannya tidak mutlak atau kehalalannya masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dengan adanya bias dalil yang begitu luas, ya, tersebar, ya, sehingga lewat tangan-tangan para ulama itulah, ya, yang disebut dengan istimbatul ahkam, menetapkan hukum, menarik kesimpulan hukum terhadap dalil-dalil yang ada. Maka kita akan melihat bahwa ada satu permasalahan yang kadangkala ulama ini membolehkan, ulama satu kemudian melarangnya. Ya, ada kemudian pendapat yang tengah-tengah menghukumi hanya makruh saja. Tapi intinya, ya, ketika kehalalan itu bersifat mutlak, keharaman itu bersifat mutlak,
itu semata-mata ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang penentuan halal dan haram itu. Ya, karenanya Islam tidak memberikan tidak memberikan sepenuhnya tentang penentuan halal dan haram itu ya kepada manusia. Di mana Islam itu melepaskan hak untuk menentukan halal dan haram ya dari tangan manusia. Jadi intinya begini, manusia tidak boleh berkumpul ya bermusyawarah, bermufakat terhadap ketetapan yang halal maupun yang haram. Karena semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada satu dalil ya Rasulullah pernah sampaikan begini. Al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam ini boleh sepakat terhadap sebuah kesepakatan. Tapi yang namanya kesepakatan itu ada takyid, ada batasan. Batasannya apa? Illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat di mana ya orang-orang itu bersepakat untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu nggak boleh. Artinya untuk menentukan satu perbuatan yang dipandang oleh agama itu adalah haram, nggak bisa dirubah. Karena hanya kebanyakan suara terbanyak manusia menetapkan bahwa yang haram tadi jadi halal. Nggak bisa. Betapapun tingginya kedudukan manusia itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Betapa banyak hartanya. Ya, itu nggak bisa. Kenapa? Islam melepaskan hak manusia untuk menentukan halal haram ketika kehalalannya mutlak, ketika keharamannya sudah mutlak. Yang datangnya langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita belajar kaidah dulu. Ya, kaidah turunan terkait dengan halal haram ini. Apa saja yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram juga. Ya. Misal contohnya di sini, ya. Ketika Islam telah mengharamkan sesuatu, maka cara apapun ya, perantaraan apapun yang membawa kepada perbuatan haram, maka hukumnya haram juga. Contoh misalnya begini. Membagi rata harta warisan laki dengan perempuan ya, itu adalah hukumnya apa? Haram. Ya, maka dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan, misalnya pengen bagi rata saja gitu ya. Maka cara-cara apapun dengan wasilah apapun ya untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya hukumnya haram pula. Ya, contoh lagi misalnya kita punya rumah. Ya, orang membangun rumah gitu ya. Nah, di rumah itu kita ajak kawan-kawan kita. Ente kalau pada mau main judi di rumah kita aja dah. Polisi mau jarang datang ke situ, misalnya kayak gitu. Ya, akhirnya kawan-kawan kita kumpul main judi di situ, kita fasilitasi. Maka hukum judi adalah haram. Wasilah yang menghantarkan kepada keharaman tadi, maka perantaraannya haram juga. Yang punya rumah dosa dan menanggung dosa sebanyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan di rumah dia. Itu yang disebut dengan bicara tentang wasilah. Kaidah fikihnya apa? Al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, ya panitia mengumumkan bahwasannya hari ini ada ta'lim, ya bahwa mengkaji ilmu ini adalah bagian daripada kewajiban atas diri seorang muslim dan muslimah, ya maka di situ ada buah pahala. Ya, maka kaidah tentang wasilah, perantaraan yang menghantarkan orang melakukan sesuatu yang halal tadi, maka wasilahnya jadi mendapatkan pahala di sisi Allah. Tadi MC-nya sudah buka, yang baca Qur'annya Masya Allah, ya panitianya mengumumkan lewat media sosial, ya hari ini kita bisa berkumpul, ya pahalanya sebanyak orang yang melakukan kebaikan yang kita ajak itu, sebanyak itu, ya sebanyak orang yang kita kita ajak untuk melakukan kebaikan, maka hukum perantaraan yang menghantarkan kepada tujuan-tujuan yang halal dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang melakukan kehalalan itu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau ada tujuan itu hukumnya haram, ya berbagai macam cara
berbagai macam strategi wasilah-wasilah penghantar-penghantar yang mengantarkan orang berbuat kemaksiatan, yang menghantarkan orang jadi berbuat dosa, sesuatu yang haram, maka wasilah itu mendapatkan dosa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata lebih banyak dosanya ketimbang si pelaku maksiat itu sendiri. Antum bisa bayangkan gara-gara dia nih bukakan pintu rumahnya sehingga ada teman-temannya jadi pada main judi di dalamnya. Ya, walaupun dia sendiri gak ikutan main judi ya. Dia cuma buka pintu doang, ya orang main masuk ke dalam gitu. Ya, maka wasilah yang dia tanggung bukan pahala tapi dosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena tujuannya adalah tentang keharaman. Nah, ini tentang kaidah wasilah, keharaman, ya. Nah, kemudian niat baik ternyata tidak dapat melepaskan yang haram. Kita harus sepakat dulu bahwa amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuma ada niat baik doang. Tapi caranya harus benar, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk mana yang haram, mana yang halal. Nah, ketika kita menyangkut kepada sesuatu yang haram, niat baik ini nggak bisa melepaskan yang haram. Gak apa-apa Ustadz, saya sekalipun korupsi, saya kan nyantunin yatim juga, gitu ya. Walaupun saya nyolong, saya mencuri, punya harta banyak, tapi kalau ada orang butuh, tak tolong pakai duit itu. Ya nggak bisa, niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Nah, termasuk apa? Mereka yang membagi rata harta warisan dengan niat baik menolong saudara perempuannya. Ya Ustadz, kami rela kok membagi harta warisan, tidak dibeda-bedakan mana laki mana perempuan, kita bagi rata aja dah katanya. Ya, supaya bagaimana? Supaya saudara kami yang perempuan bisa ketolong. Haram hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena membagi harta warisan sebagaimana Allah wajibkan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wajibkan atas kalian membagi harta warisan untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya, ini kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, sehingga apa? Betapapun baik, betapapun mulianya niat, kita punya tujuan luar biasa, ya. Jadi kalau kita punya rencana, betapapun hebat itu rencana, betapapun baiknya itu rencana, sementara nggak dibenarkan dalam Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh digunakan alat untuk mencapai tujuan yang mulia tadi. Ya, jadi kalaupun ada niat baik, jangan pakai yang haram gitu loh. Ya, karena niat baik itu tidak bisa menghilangkan yang haram. Kayak sedekah dari hasil nipu, ya sedekah dari hasil korupsi. Ya, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah daripada hasil penipuan, hasil korupsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang kalau dia tidak melakukan salah satu syarat sahnya salat apa? Dia toharoh. Wudu enggak, ya tayamum kagak, main salat aja. Ya padahal tidak ada uzurnya di situ. Ya maka orang yang punya niat baik ya tidak bisa menghilangkan yang haram. Itu kaidah yang kedua. Nah, kemudian sekalipun itu haram, dalam keadaan terpaksa membolehkan yang dilarang. Ya, ad-darurah. Nah, yang disebut dengan terpaksa ini maksudnya begini. Ada orang yang dipaksa atau terpaksa melakukan satu perbuatan yang haram itu karena ada ad-darurah. Ad-darurah itu maknanya apa? Ad-darurah maknanya kalau ada orang ya mengalami keadaan yang disebut dengan ad-darurah, dia untuk menghilangkan darurat itu ya untuk menyelamatkan nyawa dia ya atau menyelamatkan nyawa orang lain yang dia kemudian terpaksa melakukan yang haram tadi, maka dalam kondisi terpaksa yang haram tadi itu dibolehkan dilakukan. Contoh misalnya yang paling gampang, ada orang yang kelaparan ya, tidak ada sesuatu yang halal yang bisa dicari, dan kalau dia nggak makan beberapa hari itu dia bisa berakibat nyawanya melayang. Tiba-tiba ada binatang yang haram
ya di hadapannya tampak, maka dia boleh sekedar memakan sesuatu yang haram tadi menjadi boleh, dan itu ada kadarnya. Misalnya lagi kelaparan, mengancam nyawanya, ya bisa mati nih orang kalau nggak makan itu kira-kira ya. Tiba-tiba khinzir hutan lewat, babi hutan lewat, ya. Maka dengan terpaksa dia makan babi hutan itu. Ya dia makan ya secukupnya untuk mengisi keadaannya dari keadaan yang darurat tadi, kemudian kembali normal. Ya kalau sudah begitu selesai, tinggalkan, nggak boleh dibawa-bawa. Ya kalau nanti saya lapar, nanti buat persiapan ambillah satu pahanya saya bawa perjalanan, nggak bisa. Ya ketika dia cukup hilang kedaruratannya itu, ya dia kemudian dalam keadaan normal, maka yang haram tadi menjadi boleh, balik lagi jadi haram hukum. Ya ini kaidah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Barang siapa dalam keadaan terpaksa dia enggak sengaja, enggak melampaui batas, ya fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Ya, nah ini yang disebut dengan apa? Ad-darurah tubihul mahzurat. Ya, yang namanya keadaan darurat itu membolehkan al-mahzurat, sesuatu yang dilarang oleh agama ini. Ini kaidah dalam keadaan terpaksa. Maksudnya apa? Kalau tidak melakukan tindakan, ya, maka orang ini bisa terancam nyawanya atau nyawa orang lain bisa terancam. Ini dalam kondisi darurat yang haram jadi boleh, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kaidah itu kita tarik ke dalam harta warisan? Ya. Sementara ulama mensyaratkan syarat harta warisan apa? Pertama adalah halal dan legal. Halal dari sisi syariat, ya, kemudian secara administratif negara mengakui adanya kepemilikan seseorang itu. Ya. Kemudian lagi tidak tercampur harta dengan orang lain. Kalau ada harta masih bercampur dengan milik orang lain, itu nggak bisa dibagi warisan. Contohnya apa? Rumah dalam proses kredit belum selesai, nggak bisa diwarisi, ya. Atau kemudian ada kendaraan yang masih proses kredit, ya, yang punya mobil kredit ini meninggal, ahli warisnya nggak bisa tuh bagi-bagi mobil, ya. Mobil dijual, kemudian dibagi uangnya. Kenapa? Karena masih ada kepemilikan orang lain. Dia harus dilunasi dulu. Ya, namanya milkut tam namanya. Kepemilikannya sempurna. Kalau masih bercampur dengan milik orang lain, berarti kepemilikannya tidak sempurna. Apa contohnya? Ya milkun naqis. Kepemilikan yang tidak sempurna. Suami istri beli rumah patungan berdua. Ya, nanti kalau ada suaminya meninggal, ya berarti kan ada waris di situ. Di rumah itu ada warisan dia. Maka warisan ini tidak lantas serta-merta hanya dimiliki istri saja, tapi dimiliki oleh ahli waris yang lain juga. Harusnya bagaimana? Dipisahkanlah harta suami, saham kepemilikan atas rumah itu dikeluarkan sebagai harta warisan. Ini kalau nggak dikeluarin susah. Ya gimana cara bagi warisannya? Di situ masih nyampur ada harta istrinya. Ya, nah selanjutnya syarat harta berikutnya apa? Harta peninggalan si mayit wajib dikeluarkan untuk apa? Pertama, ongkos-ongkos biaya penyelenggaraan jenazah. Usahakan pakai harta si mayit. Jangan sampai si mayit itu kemudian berhutang, ya, dengan orang lain. Nah, kemudian juga termasuk hutang-hutangnya dilunasi, ya, dari harta yang dia tinggalkan. Ya, termasuk juga hibah. Hibah apa yang maksud dengan hibah ini? Kadang-kala ada orang tua, dia punya rumah, udah memberikan rumah itu kepada anaknya. Tapi seorang tua itu masih tinggal di situ. Nah, ketika orang tua yang tinggal di rumah anak atas dasar hibah tadi, orang tua meninggal dunia, maka rumah tadi itu jangan dijadikan warisan. Ya, sudah jadi milik salah satu anaknya yang dihibahkan oleh si orang tua ini atas kepemilikan rumah tersebut. Ya, itu dipisahin tuh. Kemudian yang terakhir adalah wasiatnya wajib dilaksanakan. Kalau wasiat ini tidak menentang aturan syariat, tidak menentang sunnah. Kalau menentang sunnah, sunnah yang saya maksud adalah syariat, ya. Maka kalau dia menentang sunnah haram dilakukan, nggak boleh.
Ya, nah kita akan bicara tentang masalah kehalalan ya dalam harta warisan. Bagaimana kalau ada harta yang haram? Ya, keharaman sesuatu itu punya dua sisi. Pertama, apakah sesuatu yang haram itu mengandung najis atau dari cara mendapatkannya. Jadi dua ini nih. Dan syarat keharaman sesuatu nggak harus tercukupi dua. Satu saja haram dia hukumnya. Misal ya, uang rupiah yang antum punya, yang kita semua pegang ini, itu kan tidak mengandung najis kan? Ya, artinya kertasnya halal, cat-cat yang digunakan untuk membuat kertas tadi jadi punya nilai karena gambarnya itu menggunakan material yang tidak mengandung najis. Maka uang yang kita pegang, sekalipun uang itu nempel di baju kita, ada di tangan kita, dia nggak mengandung najis. Tapi akan menjadi haram hukumnya manakala uang itu didapat dari cara-cara yang haram. Ya, maka dengan dalam kondisi yang seperti ini, harta-harta yang didapat misalnya hasil pungli. Orang dipungli seumur-umur nggak pernah ada cerita dia ikhlas, dia ridho. Ya, dipungut pungli yang merasa diminta pungli, nggak pernah tuh ada cerita dia ridho, dia ikhlas, pasti nggak ridho. Dan atas ketidakridhoan dia memberikan pungli yang diminta itu, kan jadi haram hukumnya. La yahillu malum ri'in ya illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaan dia. Kalau orang ngasihnya kagak rela, nggak rela kita minta, ya nggak halal hartanya kan gitu. Ya kayak orang masuk ke dalam antar kota, misalnya truk-truk yang lewat dipungli, ya itu kan harta yang haram. Sekalipun uang yang dipegang itu tidak mengandung najis, ya apalagi mengandung najis. Tapi cara mendapatkannya halal, ya sama saja itu haram hukumnya. Jadi syarat keharaman sesuatu itu, ya itu tidak harus terpenuhi dua-duanya. Satu saja, apakah dia mengandung najis atau apakah dari cara mendapatkannya dari wasilah yang haram, ya satu saja terpenuhi, maka keharaman sesuatu itu akan dihukumi ya haram di dalam Islam. Ya, ini kita melihat dari dua sisi ini. Nah, kemudian ada beberapa contoh harta haram dalam warisan. Kita masuk pada tema kita nih. Ada harta riba dalam harta warisan. Ya. Seorang yang punya harta bercampur dengan harta riba, maka yang menjadi milik harta seseorang itu hanya yang pokoknya saja. Sementara harta riba ini kan harta haram. Harta haram dalam Islam itu nggak ada pemiliknya. Maka di luar orang yang melakukan transaksi yang mengandung transaksi ribawi, orang yang tidak ikut campur terhadap transaksi itu bisa mendapatkan harta haram itu, dan itu boleh, itu halal, bisa menjadi milik umum. Ya, ini kaidahnya nih, ya. Di mana kaidah tentang harta yang tidak ditemukan siapa pemiliknya, dan salah satu kategori harta yang dianggap tidak ada tuannya adalah harta haram. Nah, ini dikiaskan dalam satu hadis, man wajada luqatah, barang siapa yang menemukan luqatah, barang temuan, ya falyushid dza adlin au dzawa adl, maka saksikanlah pada orang-orang yang baik, orang-orang yang adil. Dan buat kita yang menemukan harta hasil temuan itu, wala yaktum wala yughayyib, jangan disembunyiin, jangan menghilangkan harta itu. Ya, fa in wajada sahibaha falyaruddaha alaih. Kalau kita ketemu siapa pemiliknya, punya kewajiban pulangin. Ya, wa illa, tapi ketika nggak ditemukan pemiliknya, ini di sini nih. Fahuwa malullahi azza wajal. Maka harta ini menjadi milik Allah, yu'tihi may yasha. Maka Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kata wa illa, kalau nggak ada pemiliknya, nah harta haram itu dianggap nggak ada pemiliknya, kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita punya kesempatan untuk menguasai harta yang dikenal sebagai harta haram tadi. Haram bagi pelakunya, buat kita tidak. Ya, tapi yang jadi masalah bagaimana kalau ada harta haram itu masuk ke dalam warisan seseorang, dimakan sama keluarganya, gimana urusannya nih? Ya. Nah, semua harta haram
kalau memang tidak diketahui siapa pemiliknya, dan memang harta haram itu dianggap nggak ada pemiliknya, maka hukum harta ini menjadi milik umum, di mana setiap orang berhak mendapatkannya. Misal ya, ada harta yang tercecer lah gitu. Ya, di jalan banyak orang lalu lalang. Ya, maka sesungguhnya duit yang kita temuin itu milik kita. Ya, milik kita tuh. Kenapa? Karena kita bingung mau nyari siapa yang punya, kecuali memang ada ciri-ciri yang khas. Misalnya di mall, kita masuk hammam ya, masuk toilet umum, ada bungkusan, dibuka, ternyata bungkusan isinya uang 500 juta. Ya, ada ciri-ciri yang khusus, misalnya uang itu ditaruh di tempat sebuah kantong kresek yang warnanya jelas, yang nilai pecahannya juga jelas. Nah, boleh diumumkan. Ya, dengan cara-cara yang ya orang tuh harus diuji kebenaran bahwa dia sebagai pemiliknya. Tapi kalau memang itu nggak diketahui sebagai pemiliknya, orang yang menemukan itu berhak atas uang itu sebenarnya. Dan bahkan bisa digunakan untuk kepentingan umum. Ya, nah ini penting supaya kita pahami. Ya, ketika harta tidak ada pemiliknya dan kita menemukannya di areal ya orang banyak lalu lalang, kita sulit untuk menemukan siapa pemiliknya, maka itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, nah kecuali nemu uangnya di mana? Di kamar teman. Ya, Ustadz, Anda nemu duit 1 juta di mana? Di kamar teman. Nah, kamar teman bukannya nemu itu mah, ya namanya nyolong. Ya kenapa? Karena kita tahu kamar itu punya kawan kita. Ya, punya kawan kita. Jadi ada pemiliknya. Ya, kecuali memang di tempat banyak orang lalu lalang, banyak yang lewat sehingga kita sulit menemukan siapa pemiliknya. Ya. Nah, ada khilaf ulama tentang pemanfaatan harta haram semisal riba untuk kemaslahatan umum. Ya, di mana ulama ya jumhur, kebanyakan ulama kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, wal Hanabilah, harta haram semisal harta riba itu boleh disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum, pemberian saja, tapi nggak punya nilai pahala. Ya, jadi pemberian yang sifatnya umum itu kepada hal-hal yang ada maslahatnya. Boleh ngasih kepada fakir miskin, boleh nyumbang pembangunan masjid wakaf, boleh. Ya, harta haram ini kan buat orang lain tidak haram. Ya, menjadi boleh. Ya, ketika memang uang itu ya tidak mengandung najis. Ya, kalaupun dari cara mendapatkannya itu haram, pelakunya yang haram. Ya. Nah, ini sekalipun ini sifatnya pemberian yang sifatnya umum, ya apakah bisa dinilai sedekah atau bukan? Nanti kita lihat di akhir pendapat ulama tentang ini, ya. Nah, sementara pendapat ulama lain disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Ya, tapi bukan perorangan, bukan tempat tertentu. Misal, ada harta haram yang diserahkan ke saya. Ya Ustadz, ini buat antum, ini nggak boleh kata sebagian ulama. Kalau mau, ya diberikan supaya dirasakan oleh kebanyakan orang. Bukan perorangan. Atau bukan satu tempat tertentu. Ya, di mana orang menggunakan tempat itu segmented. Hanya beberapa orang, segelintir orang saja nggak bisa. Ya, kata pendapat ulama yang lain ini. Nah, sementara pendapat ulama-ulama Saudi itu menyebutkan apa? Disalurkan kepada kemaslahatan kaum muslimin, diberikan kepada fakir miskin boleh, tapi buat masjid jangan, katanya begitu. Alasan yang paling mendasar apa? Ulama-ulama As-Saudiyah, ya ulama-ulama Saudi itu menjaga kehormatan 2 masjid mulia. Ya, 2 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dengan Masjid An-Nabawi. Ya, nah ini dalam kondisi semacam ini, jadi jangan sampai orang menyangka punya dosa gitu, ya, money laundering aja dah. Saya sedekah aja ke masjid di Al-Haram dengan An-Nabawi. Jadi Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ya nggak bisa gitu ya. Nah, untuk menjaga hal itu, maka ulama di sana memfatwakan harta haram itu ya boleh untuk kemaslahatan kaum muslimin, fakir miskin diberikan dalam keadaan pemberian yang sifatnya umum saja, tapi jangan coba-coba ngasih ke masjid. Makanya kalau kita sholat di sana nggak ada tromol kotak amal lewat gitu ya. Nah, ini pendapat-pendapat ulama terkait dengan pemanfaatan harta yang haram itu. Nah, sementara pendapat lain boleh disalurkan untuk tujuan fisabilillah. Ya, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang bagaimana statusnya?
kalau ada harta haram itu disalurin. Sebagaimana pendapat ulama tadi, apakah bisa mendapatkan pahala sedekah atau enggak? Ya, ternyata yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mengeluarkan harta haram dari kepemilikan harta dia, ya itu bukan merupakan bagian daripada sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik doang. Maka harta yang haram itu kalau disedekahin yang gak ada pahalanya. Tapi sekalipun gak dapat pahala, orang yang mengeluarkan harta yang haram itu minimal hartanya itu lepas daripada keharaman. Ya, hartanya bersih daripada yang haram. Ya. Nah, ini disebutkan demikian. Jadi kalau ternyata pada harta warisan terdapat harta riba, maka yang menjadi harta warisannya adalah nilai yang pokoknya saja yang boleh diwarisi kepada para ahli warisnya. Ya. Sementara kalau ada hasil ribanya tadi dikeluarkan sebagaimana petunjuk ulama. Ya, saya punya jamaah di satu masjid di Bekasi. Itu kotak tromol masjidnya itu unik. Ada kotak tromol yatim, ada kotak tromol operasional masjid, satu lagi apa? Ada kotak tromol daripada harta hasil riba. Ternyata setiap bulan yang paling banyak bukan di kotak tromol yatim, bukan di operasional masjid, ternyata harta yang haram itu lebih banyak dimasukkan dalam kotak tromol masjid itu. Ya, ternyata dahsyat juga ya. Ya, orang mau membersihkan harta yang haram itu. Nah, sehingga kembali ke masalah harta warisan, pastikan betul kita sebagai calon pewaris, calon yang meninggal dunia, menjamin kehalalan harta yang antum akan wariskan kepada para ahli waris itu. Enggak cuma 100%, 1000% kehalalan. Ya, kenapa? Karena kita khawatir ya, harta haram dimakan menjadi harta warisan, ya kan dosanya yang pemilik harta itu kan masih terus tuh. Harta haram ya dimakan oleh keluarganya, itu kan seperti dosa apa namanya, dosa jariah ya, dosanya menurun ya. Tapi ketika yang halal diwariskan, harta yang halal tadi tidak akan lagi dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dapat surga malah. Si mayit dapat surga, yang hidup dapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala kalau bagi warisannya sesuai dengan aturan Allah, ya. Nah, yang contoh berikutnya, harta hasil merampas hak orang lain tapi pemiliknya tahu kita. Contoh ya, ada keluarga berselisih nih. Si fulan ngambil tanah saudara kandungnya. Ya. Misalnya pada harta warisan terdapat harta hasil merampas hak orang lain. Yang orang pemilik harta ini kita tahu siapa. Maka ya harta itu harus dikembalikan kepada milik aslinya. Misalnya kita tahu nih, si fulan meninggal. Ada di antara warisan itu adalah harta orang lain. Dia memanfaatkan tanah orang lain. Dia mengambil tanah saudaranya. Nah, ahli waris harus tahu tuh. Ketika si fulan meninggal dunia, ahli warisnya wajib mengembalikan tanah yang pernah dirampas oleh si mayit ini kepada pemilik aslinya. Kalau itu dijadikan harta warisan, ya kita tahu itu harta haram, kita manfaatkan juga. Nah, syarat harta warisan itu kan kita tahu tadi halal dan legal. Nah, kehalalannya bermasalah. Maka nggak boleh yang haram tadi jadi harta warisan. Kembaliin karena kita tahu pemilik aslinya. Ya. Nah, yang berikutnya dalam harta warisan terdapat peninggalan berupa khomer. Nggak tanggung-tanggung itu minuman kerasnya import, ya. Ketika mau dibicarakan warisannya ini, sebagian ahli waris bilang, jangan dibuang dah, kita jual aja. Ya ini kan mahal, sebotol sekian. Ya ternyata orang tuanya meninggal itu masih menyimpan botol-botol khamar. Ya ada sekian peti misalnya ya. Maka dalam hal ini ulama sampaikan yang namanya khamar itu haram. Ya, khamar itu harus dimusnahkan dan tidak boleh diwariskan. Bahkan kita kalau ada tetangga nyimpen khamar, kita merampasnya saja nggak berdosa. Kita musnahin saja tuh khamar atas diri kaum muslimin. Misal tetangga kita muslim, dia masih nyimpen khamar, khamarnya boleh kita rampas, boleh kita musnahkan tanpa ada kewajiban ganti rugi. Tapi kalau yang kita rampas itu orang non muslim, ya, di mana la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, yang mereka sudah dijamin itu tempatnya di mana, gitu kan.
ya sekalipun kita mengajarkan kepada kebaikan tentang hukum khamar itu haram, ya mereka nggak ngudeng gitu kira-kira. Ya, maka kalau kita rampas, kita musnahin, kita harus bayar. Tuh adilnya Islam itu. Ya, kenapa? Karena hukum Islam ini bersifat memaksa bagi siapa? Bagi pemeluknya. Ya, khamar di tangan seorang muslim boleh dirampas, boleh dimusnahkan tanpa ada kewajiban mengganti ruginya. Nah, apalagi botol-botol khamar itu warisan. Ya, jangan diwariskan. Ya, maksudnya botol yang ada isinya, ya ada botol khamar gitu, isinya khamar gitu kan. Ya, khamarnya yang diharamkan itu. Harus dimusnahkan, tidak boleh diwariskan. Ya. Nah, kemudian ya, pemisahan harta haram dalam warisan seseorang wajib dilakukan dengan syarat apa? Ahli waris yakin tahu betul bahwa harta yang diwariskan itu ada harta haramnya. Makanya bahaya nih kalau kita sebagai calon pewaris yang bakal menurunkan harta kepada para ahli waris kita nggak bilang-bilang, nggak tahu-tahu itu harta haram yang mana. Ya, ahli warisnya akhirnya membagi harta warisan itu dari sesuatu yang haram. Itu kan akan dihisap di hadapan Allah. Sebanyak dosa ahli waris yang memakan harta haram itu. Ya, itu bedanya. Tapi kalau harta itu diyakini antara si pewaris tahu, ahli warisnya juga tahu, ya, tidak dengan asumsi. Misalnya gini, wah si fulan meninggal kaya-kayanya itu ada harta haramnya, nggak bisa kaya-kayanya. Harus yakin betul sebagaimana antum ketika sholat itu merasa gini, kayak ada sesuatu yang keluar daripada knalpot bagian belakang. Kentut enggak. Biasanya kalau kentut, mohon maaf, ada baunya, ada suaranya. Ini suara enggak ada, bau kagak ada. Tapi orang yang sholat itu ngerasa ada sesuatu yang keluar. Dia ragu dia. Antara kentut sama enggak. Gitu kira-kira ya. Apakah harus ngitung kancing baju dia? Kentut enggak. Nggak mungkin kan. Ya artinya dia harus yakin betul bahwa dia itu ada najisnya. Ya, maka dalam kondisi semacam itu batallah wudhu dia, ya sholat. Jadi batalin kan gitu. Tapi ketika dia yakin bahwa dia dalam keadaan berwudhu dan dia ragu apakah sesuatu itu keluar daripada knalpot bagian belakang dia, ya, ini kentut enggak, terusin sholatnya. Perkara nanti sholat sudah selesai, tiba-tiba dia kepo-kepo masuk ke kamar mandi, dilihat ternyata celananya lepek ini. Wah bener tuh, tadi tuh ada yang keluar tuh. Maka sholatnya nggak perlu diulang kembali. Kenapa? Karena kondisi pada saat dia sholat, ya dia merasa ada najis, ragu-ragu. Ya, sama kondisi kayak begini. Ya harta seseorang itu haram, harus yakin betul bahwa harta itu haram. Kalau nggak tahu ya, fala ba'sabi, nggak ada masalah. Cuma yang tahu ini yang masalah siapa? Si pewarisnya ini. Yang tahu bahwa itu adalah harta haram, nggak disampaikan kepada para ahli waris. Ini bahaya. Ya, ini salah satu kewajiban ahli waris harus memastikan juga bahwa harta akan didapat menjadi warisan itu adalah harta-harta yang halal secara syariat. Ya, itu barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Betul. Terima kasih Ustadz, Masya Allah Ustadz, luar biasa materi yang diajarkan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk mungkin ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan. Jadi sebagai informasi, Ustadz ini adalah ahli ilmu waris dan sudah 3 kali ya mengisi acara kajian kita. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada Bapak Ibu bisa langsung. Ya, ada dari Bu Lilis. Silakan. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi ada yang apa ya, membuat saya jadi ingat gitu. Saya itu terus terang, saya itu kan suka jalan kaki ya, olahraga saya itu jalan kaki. Sering memang beberapa kali itu menemukan uang ya di jalan itu, menemukan uang kadang 50.000, kadang ya cuman 10.000.
100.000. Selama ini selalu saya masukkan, saya lewat di mana itu ada masjid, ada kencing, saya masukkan. Nah, itu ternyata salah ya. Saya baru tahu kalau saya pikir ya kemana lagi yang paling gampang saya masukkan aja ke kenceleng di masjid, ternyata itu salah. Terima kasih atas ilmunya. Jadi mungkin yang lebih baik kalau kita kasih dibagikan ke doa apa kali ya, Ustaz? Iya. Jadi gini Bu ya. Gitu. Kita misalnya lagi lari pagi nih di tempat yang memang sering soalnya. Ya, di tempat yang memang secara umum itu orang banyak lalu lalang di situ ya. Iya. Uang 50.000 ketemu nih selembar. Kita nggak tahu cirinya, kenapa? Karena uang lembaran 50.000 semua sama, nggak ada ciri yang khas. Misalnya gambarnya sama, ya catnya juga sama, warnanya sama. Nah, kita menemukan di areal publik, ya kita nggak menemukan siapa pemiliknya, itu sebenarnya jadi milik ibu. Dan itu halal. Oh, gitu. Kalau sudah menjadi milik penemunya, mau dikemanakan boleh. Mau dimasukkan ke masjid boleh, dinikmati boleh, kasih kepada orang lain juga boleh. Tapi ketika kita menemukan uang ada cirinya, uangnya berada di dalam amplop, ya dibuka seikat 1 juta misalnya. Nah di situ amplopnya itu ada apa namanya nama merek tertentu lah, misalnya bank apa gitu ya. Nah itu kalau kita merasa bisa menemukan itu, bisa menjaga harta yang kita dapatin dan kita bisa mengumumkan ya boleh. Tapi mengumumkan hati-hati dengan cara-cara yang jangan sampai kita malah dimodusin orang gitu ya. Misalnya diumumkan siapa yang merasa pada jam sekian di areal ini ada yang merasa kehilangan, hubungi saya. Misalnya di situ ada orang yang menjaga area itu, sampaikan, diumumkan. Nanti ada orang datang tuh, iya Bu, saya kehilangan apa? Kehilangan kehormatan saya. Oh nggak ada Pak di sini. Saya nggak nemuin kehormatan Bapak. Atau misalnya kehilangan anak, oh saya nggak nemuin anak Bapak. Apa yang Ibu temuin? Nah Ibu nggak usah ngomong. Ya karena saya tidak menemukan anak Bapak, ya sudah. Saya nggak temuin itu, Bapak nggak perlu nanya gitu ya. Datang lagi orang, saya kehilangan uang. Baik, uangnya kira-kira ada nggak 2 juta? Padahal kita punya 1 juta. Kalau dia bohong, oh iya, 2 juta Bu. Oh sayang, saya menemukannya tidak 2 juta. Ya, loh emang Ibu nemunya berapa? Ya rahasia dong. Kalau saya bilang bukan nominal yang Bapak sebutkan, berarti bukan milik Bapak. Ya, nah harusnya begitu ya. Nanti sampai sekian waktu tidak ketemu pemiliknya, itu rezeki Ibu tuh. Yu'tihi man yasha. Allah akan bagi siapa Allah kehendaki. Kecuali nemunya di mana? Di kantong celana suami. Itu lain. Ya, Ustaz saya nemu 1 juta di dompet suami. Ya, itu namanya mencuri. Gitu ya. Tapi nafkahnya kurang, boleh. Ya, nafkah kurang. Ya biasanya salah saya ngajarin anak saya nemu apa-apa itu bukan halal, itu harus pokoknya harus saya ngajarinya saya dimasukkan ke kenceleng masjid. Ya, masalah selama ini boleh saja, cuma kan yang jadi masalah kan tempatnya di mana. Kalau ada pemiliknya pulangin, kalau nggak ada pemiliknya kita nemunya biasanya di jalan, Ustaz, kayaknya tercecer orang bawa jatuh kayak gitu ya, cuman satu lembar gitu, cuman lemburannya kadang 10.000, ada 50.000, 5.000 gitu. Tapi nggak pernah sih yang amplop gitu. Harta itu ya fahuwa malullahi azza wajal yu'tihi may yasha. Harta itu kembali kepada Allah, Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan bukan tidak mungkin itu rezeki juga dari Allah itu. Ya. Cuma memang ada aturan. Yang kita temukan apa? Walaupun di tempat lalu lalang orang, ketika ada ciri yang khusus. Misalnya ketemu uangnya dalam koper, ketemu uangnya dalam kantong plastik dan jumlahnya besar. Nah, ini harus diumumkan. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu siapa pemiliknya. Ya, cari dulu, jangan dihilangkan, jangan sampai kemudian disembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira Bu Lilis? Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kira-kira sudah cukup jelas ya Bu Lilis ya. Selanjutnya dari Bapak Rodian. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Kustin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini mau nanya ini aja Ustaz. Kan ada wasiat, ada hibah. Ya. Kemudian ada aturan negara ya kayak gonogini. Nah itu. Ya. Itu ada batasannya nggak Ustaz? Misalnya kayak wasiat itu berapa sih? Kan kalau wasiat itu setelah meninggal baru dibagi ya gitu Ustaz. Ya. Nah kalau hibah masih hidup kita berikan gitu kan, kita hibahkan gitu. Nah kemudian aturan negara gonogini yang 50% dan sebagainya. Nah itu gimana Ustaz pembagian apa batasan-batasannya Ustaz? Iya, sebentar ya saya share dulu biar kita bisa lihat semua. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah Ustaz. Baik. Kita bicara hukum syar'inya dulu ya. Ada waris, ada hibah, ada wasiat. Kalau warisan itu ada syaratnya, ada rukunnya. Rukun waris apa? Ada pewaris, ya disebut dengan al-muwarris. Ada ahli waris yang disebut dengan al-waris, ahli waris. Kemudian yang penting, nggak kalah penting ini, yang ketiga al-maurus, harta yang diwariskan. Nah satu yang bukan rukun siapa? An-notaris. Nah notaris itu bukan rukun. Jadi ada dia nggak ada dia biarin aja udah. Ya. Nah syaratnya apa? Yang punya harta harus wafat dulu. Makanya warisan itu nggak bisa dituntut atas orang hidup. Misalnya ada anak lihat bapaknya sakit parah. Beh, bagi sekarang aja beh. Ya, daripada bapak ntar meninggal kusut urusannya. Anak-anak pada ribut, bagi aja dah sekarang. Nggak bisa. Orang itu masih hidup. Dan warisan itu nggak perlu dituntut. Yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan kewajiban itu pada saat rukun dan syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa tadi? Yang punya harta meninggal, ahli warisnya hidup. Ya, pada saat mau dibagi warisan, hak ahli waris itu tidak terhalang oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Ya, jadi nggak ada yang menghalangi. Nah, waris berlaku setelah wafat. Penerimanya siapa? Hanya mereka yang ahli waris yang memenuhi 4 persyaratan, Pak. Kita kalau nggak salah pernah ngebahas juga nih ya. Salah satu syarat sebagai ahli waris dia apa? Dia muslim, ya, dia nggak murtad, dia tidak membunuh pewarisnya, gitu ya. Tidak gugur haknya artinya. Ya, dia semenjak si pewarisnya meninggal dia masih muslim ahli waris. Ya, dia tidak membunuh si calon pewarisnya. Itu salah satu syarat dari yang 4 itu, Pak. Nilainya bagaimana? Nilainya yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ada setengah, 1/4, 2/3, 1/3, 1/6, 1/8. Ya, itu disesuaikan aturan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukum membagikan harta warisan? Wajib selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya. Sementara kalau hibah berlaku sebelum wafat. Misalnya Pak Rodian tadi dalam keadaan sehat, ya wal afiat kan gitu. Ya mau memberikan rumah kepada anak. Rumahnya banyak, Bapak punya ini. Anaknya juga banyak. Anaknya ada 4, ada 5, ada 10. Bagi-bagi itu rumah, ya. Dan ini ketika mau bagi hibah rumah itu harus nakdan, harus tunai. Ya, harus kontan ketika antum menghibahkan, langsung pindah ke pemilikannya. Serahkan kuncinya, serahkan sertifikatnya, harusnya begitu. Ya, jangan menunggu yang punya harta wafat dulu. Penerimanya siapa? Bebas, ahli waris boleh, bukan ahli waris juga boleh. Ya, jumlahnya terserah yang mau ngasih berapa. Ya, nah ini hukumnya apa? Sunnah. Karena dianggap pahala sedekah. Ya. Nah, wasiat berlaku setelah wafat. Misalnya ada orang yang berpesan mau memberikan sebagian harta miliknya ya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Jadi ahli waris itu nggak boleh terima wasiat. Ya. Jadi orang yang bukan ahli warisnya maksimal 1/3. Dan ini hukumnya sunnah. Dulu wasiat hukumnya wajib. Tapi ketika ayat waris turun, maka hukum wasiat itu sunnah. Dan wasiat itu hanya diberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan hukum positif? Mengatur. Ada tadi dikit-dikit Bapak bicara tentang harta gonogini. Ya. Saya perlu sampaikan begini. Harta gonogini itu kan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia yang terdiri daripada banyak suku dan adat kebudayaannya masing-masing lah gitu ya. Karena negara kita negara yang terdiri dari banyak pulau ya. Jadi kalau orang nikah seakan-akan sebelum munculnya KUH Perdata
ya tentang masalah harta bersama, ya termasuk hukum tentang perkawinan, ya tahun 74 pasal 35 tahun 74 itu, ya nomor 1 tahun 74 pasal 35. Itu ternyata orang-orang daerah itu sudah mengenal harta bersama lewat adanya perkawinan, gitu ya. Nah, sehingga bagaimana Islam sendiri mengatur? Dalam Islam, harta milik suami ya milik suami, harta dimiliki istri adalah milik istri. Ya, tidak ada harta yang bercampur karena sebab pernikahan. Dasarnya mana? Surat An-Nisa ayat 32. Bapak nanti baca. Ya, saya kasih bocorannya nih. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, bagi laki-laki, bagi seorang laki-laki, kalau dia berusaha, dia bekerja, ada hasilnya tuh milik si laki-laki ini, si suami. Kecuali apa yang dinafkahkan dari dia kepada istrinya. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan wanita kalau dia punya harta, ya dari hasil usaha dia, mau harta bawaan kayak mau harta ketika didapat dari hasil pernikahan, nggak ada bedanya dalam Islam. Itu milik seseorang, milik istrinya, bukan milik suami. Ya, nah harta itu bisa pindah kepemilikannya dari 4. Pertama warisan, misalnya Pak Rodian punya ayah, dia punya harta. Ketika ayah meninggal, ya maka harta itu pindah kepemilikannya kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah Pak Rodian. Ya, kemudian hibah. Orang tua menghibahkan tadi rumah kepada anak-anaknya. Maka ketika hibah ini diberikan, rumahnya pindah tangan, pindah kepemilikannya. Tidak hanya hartanya saja, tapi sak kepemilikannya. Yang ketiga, wasiat. Orang mendapatkan wasiat tidak berhubungan waris dengan si fulan, ya dia mendapatkan bagian setelah yang punya harta wafat. Ya maka pindah kepemilikannya. Yang keempat, jual beli. Ya, Pak Rodian punya uang mau beli burung di pasar burung. Ya, ketika dibeli, Pak Rodian dapat burung, yang punya burung dapat duit. Pindah kepemilikannya. Nah, hanya 4 saja. Pernikahan bukanlah sebab terjadinya pembagian harta. Arti gini, bukanlah menjadi sebab seorang istri bisa menguasai separuh harta suami, atau seorang suami bisa menguasai harta seorang istri. Nggak bisa. Ya, kecuali dalam Islam itu ada 2 sebab. Pertama, harta didapat, dibeli wujud dari usaha, dari sumber daya berdua. Ya, misalnya rumah harga 1 miliar, suami punya uang 600 juta, nggak bisa kebeli. Kecuali istrinya nambahin 400 juta. Maka rumah itu milik berdua, harta mustarokah namanya. Kalau bercerai, dipisahin. Kalau meninggal dunia, dipisahin jadi warisan. Karena miliknya berdua, belinya berdua. Pakai uang berdua nih. Ya. Yang kedua, dari hasil usaha bersama. Usaha satu jenis, misalnya gini. Suami istri itu kerjanya di pasar. Ya, suami istri ini kerjasama berdagang dia. Dagang sayur, dagang pakaian. Setiap bulan dapat untung. Untungnya ini jadi milik berdua. Ya, itu harta mustarokah namanya. Ya, jadi kalau yang dimaksudkan harta bersama dari hasil perkawinan, secara hukum syar'i itu tidak dikenal dalam Islam. Karena akad nikah itu bukan akad yang membolehkan suami istri saling menguasai harta pasangannya. Ya, tapi akad nikah itu adalah penghalalan hubungan jima antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Nah, kita kembali ketika ada hukum positif dengan hukum syariat tiba-tiba berbenturan. Nah, kalau kita kekeh pakai hukum positif ini untuk mencari pembenaran terhadap sesuatu yang memang diharamkan oleh syariat, antum kena dosa tuh, dosa wasilah namanya. Ya, jadi sesuatu yang haram tadi menggunakan wasilah, cara-cara apapun dia tetap aja haram. Ya, misal contoh gini Pak, nggak usah bicara gono gini. Nikah siri itu halal nggak Pak? Halal. Halal. Tapi kalau di pengadilan dapat warisan nggak dia? Dapat nggak kira-kira warisan pernikahan siri itu? Anak hasil nikah siri punya hak waris nggak? Nggak punya. Nggak punya. Tiba-tiba gini, ayah kita meninggal nih, punya bini 2. Yang satu emak kita yang bini tua, gitu kan, nikahnya nikah plat merah, ya secara agama sah, dicatat lagi sama negara. Namanya plat merah, yang satu platnya bodong. Emak tiri kita platnya bodong. Dinikahin doang, suratnya kagak ada. Ketika mau bagi warisan,
penetapan ahli waris itu kan kewenangan pengadilan agama, Pak, mengeluarkan penetapan ahli waris. Mungkin nggak yang istri siri ini dicantumkan namanya? Nggak mungkin ya, karena surat-suratnya nggak ada. Anak-anaknya juga begitu. Nah, ketika mau bagi warisan, kita tolak. Ibu kagak dapat, ya. Anak-anaknya anak yang hasil pernikahan siri juga nggak dapat. Dosa kita. Ya, mengikuti aturan yang memang tidak sesuai syariat. Tapi surat penetapan ahli warisnya harus kita pegang. Karena memang untuk kebutuhan menjual aset-aset properti. Nah, sebelum ke pengadilan disadarkan dulu, dipahami dulu keluarganya. Ngomonglah anak-anak dari bini tua ini. Ibu tiri, ibu istri daripada ayah saya, kita mau ngurus ke pengadilan penetapan ahli waris. Tapi jangan kaget kalau nama ibu nggak ada. Ya, saudara-saudara ayah saya nggak ada dari pernikahan ibu dengan ayah saya. Tapi insya Allah setelah surat itu dapat, kita menjual aset warisan ini, nah hasilnya kita bagi berdasarkan aturan Allah. Itu yang cakep. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang di lapangan tuh nggak begitu fenomenanya. Ya, anak-anak yang merasa warisannya jadi berkurang gara-gara bapaknya punya cabang yang lain gitu. Akhirnya yang pernikahan siri itu dibuat sedemikian rupa supaya pengadilan bisa memutuskan bahwa dia nggak dapat warisan. Anaknya nggak dapat warisan. Itu yang celaka, Pak. Jadi kalau kembali kita ke masalah gonogini tadi. Harusnya gonogini tidak terjadi atas rumah tangga seorang muslim. Ya, muslimah. Ya, bagaimana caranya? Ya, semenjak kita masih hidup, dipisahkan. Mana harta suami, mana harta istri, dicatat dong. Kita hebat di kantor. Ya, hebat di kantor tuh. Ya, inventaris harta-harta aset kantor tempat usaha kita. Rumah tangga tuh ibarat itu juga. Diinventarisir mana harta suami, mana harta istri. Mau yang bawaan kek, mau yang dihasilkan selama pernikahan kek, siapa pemiliknya? Itu yang paling penting. Nanti kalau salah satu meninggal dunia, Pak Rodian, kita tahu daftar hartanya yang mana. Tinggal checklist, tinggal ditelusuri di mana hartanya. Masya Allah. Harusnya begitu. Itu namanya tindakan sadud dzara'iyah. Tindakan pencegahan supaya kita nggak terjerembab kepada aturan yang tidak sesuai syariat. Ya saya sih, kita nggak ngajarin untuk, ayo kita demo saja, kita minta hapusan, nggak perlu. Kita bisa bersiasat, ya tetap pakai hukum syariat, baginya sesuai dengan aturan Allah. Ya tetap tunduk sama negara supaya aset kita bisa terjual. Ya cakep kalau sudah begitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Alhamdulillah. Artinya begini Ustadz, artinya kita sebenarnya kita tidak perlu melibatkan negara pun bisa gitu ya, membagi kita mengacu ke agama saja gitu Ustadz ya. Bisa sekali Pak, cuma masalahnya gini, membagi harta warisan itu kan mudah ya, menghitungnya mudah, membaginya mudah. Yang jadi masalah gini, ada beberapa persyaratan dalam akta, dalam proses jual beli, ya harta-harta yang dimiliki oleh seseorang dan itu menjadi harta warisan. Berarti kan harus mengalami tahapan administrasi, Pak. Misalnya mau jual aset, ahli waris kudu tanda tangan supaya nggak bersengketa. Ya biasanya juga misalnya si almarhum punya duit di rekening bank, kita kan nggak bisa tuh mengambilnya kecuali pihak bank meminta penetapan ahli waris. Dari mana? Nggak cukup kecamatan, Pak, sampai ke pengadilan agama. Kalau nggak terjadi gugatan, aman. Ini yang jadi masalah. Akhirnya kita melibatkan negara, minta perlindungan. Kadangkala kita cari pembenaran terhadap sesuatu yang tiba-tiba muncul lewat gugat-menggugat ini. Misalnya Pak Rodian mendapatkan wasiat dari almarhum ayah. Ya, contoh wasiatnya gini nih. Nah, kalau ayahmu wafat, ya, nanti rumah yang di Pondok Indah itu untuk kamu. Ya kan? Nah, kita ngerasakan, alhamdulillah nih ayah baik banget. Tapi wasiat, ketika ayah meninggal dunia, wasiatnya sah nggak? Sekalipun notaris tanda tangan, mempersaksikan akadnya, RT RW dipanggil buat saksinya, sah nggak tuh wasiat begitu? Nggak sah, Pak. Nggak sah hukumnya. Kenapa nggak sah? Nabi sampaikan, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah sekarang Pak Rodian sendiri yang mendapatkan surat itu, merasa nyaman apa enggak? Ya, atau merasa tidak nyaman kalau itu dibatalkan? Akhirnya
pasang badan antum. Ini wasiat ayah, ada legal formalnya misalnya ya. Keluarga yang ngaji kasih tahu, Bang, itu mah nggak sah, Bang. Kemarin kan Ustadz ngomong tuh, antum sebagai ahli waris, kita ini nggak boleh berwasiat. Kita kekeh, ngadu kepada pengadilan kan. Kira-kira pengadilan yang dimenangkan yang mana itu? Yang dimenangkan siapa? Yang dapat wasiat dengan legal formal itu, Pak. Dan kalau itu dimenangkan lewat pengadilan, kita memakan harta haram. Ya jangan, minimal jangan sampai. Gitu kira-kira. Jadi menghitung warisan di tengah keluarga tidak ada masalah sebenarnya. Kecuali ada tuntut-menuntut, gugat-menggugat, nggak ada yang terima. Ya ketika menentukan objek warisannya karena secara syariat yang diukur. Ya ini benar atau salah. Kira-kira gitu Pak Rodian. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ya, terima Ustaz. Salah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Silakan, mungkin ada lagi dari teman-teman. Dari ini chatbox. saya bacakan dulu sambil menunggu Ustadz mungkin. Saya bacakan di chat ada. Assalamualaikum, mohon izin Pak Ustadz, apakah grup WA belajar waris masih ada? Ya. Saya dulu hilang HP jadi terus hilang nomor WA PWI. Kalau masih boleh di-share nomornya Pak Ustadz. Ya. Khair. Ya. Masih ada, BWI itu sudah ada 7 kelas belajar ya. Cuma kan kalau kita bergabung dengan kelas yang sudah agak lama, biasanya kan materi itu selesai sebenarnya, sudah mumtaz. Nah biasanya yang pada bergabung itu, kalau dia nggak nanya, kalau dia nggak aktif, kan sayang sebenarnya, kan ilmu semua ya. Nah kadang-kala sekarang ini grup-grup WA di BWI Center itu digunakan hanya sekedar untuk ada kebutuhan saja. Ya, jadi kalau sudah kepentok, ada kebutuhan baru menghubungi. Padahal harusnya memang harus bikin kelas baru, ya. Kita belajar dari awal gitu. Nah, itu cakep itu. Yang jelas memang masih ada. Silakan kalau Bapak Ibu mau masih bergabung untuk bisa ikut kelas waris online ya. Gratis ya. Itu silakan saja di request ke nomor saya. Dan kalau setuju, kenapa nggak bisa kita nggak bikin grup sendiri aja, misalnya bukan grup sendiri ya, kita memulai kelas yang baru ya, misalnya ada 10 orang, 15 orang, kita bisa mulai ya materinya dari awal sampai akhir, dan itu Masya Allah ya banyak manfaatnya gitu kira-kira Ibu Kustin. Assalamualaikum, boleh tanya Mbak Kustin? Ya silakan, disilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz penjelasannya, pencerahannya pagi ini. Ustaz, kalau misalnya ini kita kan di kampung Ustaz, terus kemudian banyak tetangga kita itu dalam pembagian waris itu mengikuti hukum positif. Nah itu anak-anak laki perempuan diberikan dengan hak yang sama. Terus kita tahu gitu. Kita wajib mengingatkan atau bagaimana Ustaz? Kalau misalnya kita hanya mengingatkan saja atau bagaimana? Supaya kewajiban kita terbebaskan gitu dari kalau kita tahu kan harus memberitahu gitu. Iya. Nah, karena famili kayaknya sih banyak yang masih seperti itu waktu pembagian waris orang tuanya, terutama yang punya anak laki dan perempuan ya. Kalau anaknya laki saja mungkin nggak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, contoh ya, kita mengislamkan orang wajib nggak? Ya. Enggak ya. Yang wajib atas diri kita kepada orang lain apa? Dakwahnya. Mendakwahinya. Ya. Punya anak soleh wajib nggak? Iya. Wajib nggak? Kalau wajib kita. Wajib. Kalau wajib susah Pak. Susah karena anak kita yang soleh ya. Ya. Tapi dakwahi anak supaya jadi soleh wajib dakwahnya. Ya. Jadi ketika ada kemaksiatan, penyimpangan yang memang atas dasar penyimpangan itu terjadi karena keawaman, Pak. Saya yakin karena awam nih. Daerah-daerah itu banyak yang awam tentang bagaimana hukum waris yang ada dalam Islam. Karena saya jamin, karena memang ini
apa yang Nabi sabdakan, wa huwa yunsa. Ilmu ini akan dilupakan orang. Jadi langka. Yang ngajar juga belum tentu ada di tiap taklim. Makanya saya mengajak kepada jamaah sekalian yang memang Allah berikan kemampuan secara ekonomi, ayo deh saya wakafkan diri saya, antum undang saya ke daerah, bikin kajian di situ, bikin pelatihan waris, ya supaya apa? Kita terbebas daripada azab Allah yang ditimpakan Allah kepada mereka-mereka yang melakukan penyimpangan. Kita terbebas karena ada di situ wasilah dakwahnya. Nah, ini termasuk ada hal yang memang lemah dari sisi kami itu. Kalau seandainya memang sumber dayanya banyak, mungkin nggak perlu ngajak jamaah sekalian. Ya, jadi seperti gini, dakwahnya Rasulullah itu berhasil secara basyariah ya, secara kemanusiaan mengukur kemampuan itu karena didukung oleh 4 pilar, Pak. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah Utsman ibn Affan yang dengan hartanya menyokong dakwahnya Rasulullah. Nah, jadi kita tinggal barangkali berbeda-beda tempatnya. Ya, Allah telah berikan rezeki atas kita. Apa salahnya sih wakaf ilmu? Kan saya bukan guru, Ustadz. Saya nggak ngajar itu walaupun saya dosen, saya guru di sekolah. Ya kan, dengan lisan orang lain kita biayai, maka pahala kita seperti seorang guru yang mengajar sebanyak murid-murid yang mendapatkan ilmu itu. Coba nanti jadi bahan pikir untuk kita sekalian. Wakaf itu tidak hanya urusan masalah tanah, dibangun masjid gitu ya. Wakaf ilmu juga sama. Yaitu memiliki pahala yang mengalir sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena orang mengamalkannya. Nah, kita kembali pertanyaan. Saya mau bebas daripada azab Allah ketika melihat penyimpangan di masyarakat. Harusnya saya ngapain? Saya dakwahi dia. Dengan cara-cara yang bagaimana? Cara yang hasan. Jangan galak-galak. Jangan marah-marah. Apalagi ke orang lain. Ya kadang-kala saudara sama saudara tahu modalnya gitu. Ngomongin agama. Saya tahu modal kamu, gue tahu modal lu. Lu kan baru tobat sekarang lu. Lu baru hijrah sekarang lu. Ya udah kayak orang ahli agama. Kadang suka begitu orang itu saudara itu. Maka pakai lisan orang lain untuk bisa memberikan dakwah itu kepada mereka. Ya kita pakai lisan guru-guru kita untuk mendakwahi mereka. Ya dengan sumber daya yang kita punya. Nah jadi salah satu fadilah min fadailid dakwah di antara keutamaan kita berdakwah apa Pak? An-najatu minal azab. Allah tidak akan mengadab kita karena udah ngajak kebaikan pada orang lain. Contohnya Bapak punya istri sholat subuh nih. Bapak mau ke masjid, ya. Jangan ke masjid dulu sebelum bangunkan keluarga, Pak. Keluarga bangunin dulu, ya. Kadang-kala kan hari libur, kita ba'da sholat subuh ada taklim, pulangnya sudah terang waktunya. Kita nggak bangunin keluarga kita untuk sholat subuh. Kita yang nanggung dosa itu suami. Ya kecuali apa dibangunkan dulu istrinya, anak-anaknya bangunkan, diajak, enak, kamu sholat subuh nak ya. Hari ini kau agak telat kau. Kalau mau mandi, ya ini sudah iqamah nih, ayah haji udah terlambat ini. Nanti kamu sholat di rumah berjamaah sama ibumu itu. Istri kita sampaikan, Mah, ya bangun Mah, ya ini sudah subuh, sholat. Ayah mau ke masjid, sholat kamu ya. Tiba-tiba pulang, mereka nggak sholat, Pak. Kita lepas daripada azab Allah, mereka yang nanggung dosa sendiri. Itulah hebatnya Islam itu. Rasulullah ketika dakwah di Makkah, ya 13 tahun lamanya. Apa yang terjadi, Pak? Yang ikut sedikit. Ya beliau menengadakan kepalanya ke langit seakan-akan mengadu kepada Allah. Ya mengeluh. Akhirnya turun ayat. Laisa alaika hudahum. Bukan urusanmu ya Muhammad memberikan hidayah itu kepada mereka. Tugas kamu cuma nyampein doang. Hidayah itu datang dari Allah. Perkara nanti orang bagi warisan, bagi rata. Bapak ngasih tahu nih, mereka mau dengerin atau enggak, urusan Allah ya. Ya mereka sama Allah tuh. Yang penting kita sudah sampaikan apa yang menjadi hajat kita untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan syariat. Ya terutama memang kalau sekedar disampaikan, ya kadang-kadang ilmunya juga belum tentu sampai. Maka ini saya tadi itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian yang Allah berikan keluasan rezeki, keluasan ekonomi, pikirin deh
supaya ilmu itu bisa sampai ke tempat bapak masing-masing, ke tempat ibu masing-masing. Ya biar bisa merasakan majelis taklim ibu-ibu, ada pelatihan waris 1 harian misal, atau dibagi beberapa sesi. Masya Allah. Saya sendiri juga senang kalau banyak jamaah yang sudah mengerti masalah waris ini. Batu besar diangkat sendiri berat. Kalau batu besar diangkat rame-rame jadi enteng. Ya, saya malah senang Bapak Ibu bisa menghitung waris sendiri. Nggak perlu tanya-tanya ke Ustadz, silakan aja. Ya, ini saya tantang ini. Ya, kalau saya punya harta banyak sih nggak usah ngajak-ngajak antum. Cuma kan surga terlalu luas buat saya itu. Ya, luas banget, seluas langit dan bumi. Kita sama-sama aja masuk surganya dah. Ya, sama-sama. Amin, amin. Semua dimasukkan ke dalam al-jannah ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, Masya Allah. Gitu Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan, mungkin satu lagi dari teman-teman sebelum kita tutup, Ustaz. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Ibu Dwi, raise hand apa tepuk tangan? Oh, hilang dia. Tidak ada. Tidak ada ya. Iya, saya Ustaz. Ya. Mohon maaf. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Waris, bagaimana hak ahli waris baik yang laki maupun perempuan yang berkeluarga tapi meninggal lebih dulu daripada pewarisnya? Apa haknya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Jadi kita harus melihat ada syarat ahli waris ya. Ahli waris itu harus ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia dipastikan nggak dapat warisan. Ya dipastikan tuh. Karena tidak semua ahli waris itu dapat warisan kecuali yang memenuhi 4 persyaratannya. Apa diantaranya? Coba kita lihat ini. Ya, sudah tampak dong di layar. Sudah tampak ya? Sudah. Nih, kita lihat nih. Syarat ahli waris. Pertama, dia terdaftar. Terdaftar dari sisi apa? Sisi syariat. Lewat adanya pernikahan. Yang kedua, adanya hubungan darah. Pernikahan yang bagaimana? Yang sah secara syariat, walaupun tidak tercatat dalam catatan negara. Selama dia rukun dan syaratnya terpenuhi. Hubungan darah itu siapa? Ke bawah namanya jalur faro, anak. Ke atas jalur usul, ayah ibu, kakek nenek. Jalur yang sejajar, jalur ukhuwah. Saudara laki perempuan sekandung, saudara laki perempuan seayah saja, saudara laki perempuan seibu saja. Ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ya, anaknya paman sepupu. Paman ini saudara laki-lakinya ayah. Itu menjadi ahli waris, baru terdaftar. Yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Pada detik, pada jam, pada menit ketika pewaris wafat. Ini orang hidup, maka dia sebagai ahli waris. Mendapatkan harta dari si pewaris yang meninggal dunia. Syarat kedua. Syarat ketiga, tidak gugur haknya. Dia masih muslim, dia tidak membunuh pewarisnya. Yang ketiga, kita nggak bahas nih masalah perbudakan. Ya, karena tidak kasuistik. Ya. Minimal dia muslim, tidak membunuh pewarisnya. Yang keempat, tidak terhalang haknya. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Contoh, tadi ibu tanya nih, Ustadz ada seorang meninggal dunia. Dia punya anak. Nah, salah satu anaknya ada yang wafat lebih dulu. Ya, berarti kan dengan kaidah yang hidup namanya ahli waris, yang wafat namanya pewaris. Nah, saya tanya, ketika si ayah wafat, dia meninggalkan anak yang meninggal lebih dulu ketimbang dirinya, sementara si anak ini sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, anggaplah anaknya laki-laki, dia punya cucu laki dan perempuan dan anak laki-laki. Apakah anak yang meninggal lebih dulu daripada ayahnya bisa mendapatkan waris daripada ayahnya? Nah, dalam syarat ini dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Ya, pada saat si ayah wafat, ya, anak yang meninggal lebih dulu itu bukan ahli waris lagi. Dia nggak ada hak warisnya. Ya, itu pertama. Nah, bagaimana keturunan dia? Cucu daripada
anak laki-laki, cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu ahli waris kita tuh. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Ibu misalnya punya anak perempuan, dia punya keturunan dia tuh bukan ahli waris kita. Dia akan ikut ke keluarga suami. Ya, dalam Islam begitu tuh. Ya. Nah, pada saat si cucu ini adalah sebagai ahli waris, kedudukan dia bagaimana? Terdaftar dari sisi hubungan darah sebagai cucu. Hidup pada saat pewaris wafat. Kakeknya meninggal, si cucu masih hidup. Si cucu muslim, nggak membunuh kakeknya. Tapi yang keempat ini ada nggak? Memenuhi syarat nggak? Dia harusnya nggak terhalang. Siapa sih yang menghalangi cucu bisa mendapatkan waris? Salah satunya siapa? Anak laki-laki. Kalau si kakek punya anak laki-laki yang masih hidup, cucu yang ditinggal wafat oleh bapaknya lebih dulu, ya, adalah ahli waris yang statusnya apa? Mahjubun. Mahjub karena menjadi orang yang terhalang, ya, gegara apa? Ada ahli waris yang garis kerabatnya lebih dekat dengan si mayit. Anak dengan cucu sama si ayah dekatan mana? Dekatan anak ketimbang cucunya. Maka cucu tidak bisa mendapatkan waris. Ya, ketika seorang meninggal dunia, dia masih punya anak laki-laki yang masih hidup. Ya, ada sebagai contoh misalnya ilustrasi bagaimana Islam mengatur pembagian harta warisan ketika syarat yang keempat tidak ada. Misalnya di sini, ya, ada seorang yang dia sebagai cucu misalnya. Ya, dia dapat warisan nggak sih sebenarnya gitu ya. Ketika seorang meninggal dunia, dia misalnya punya anak laki-laki. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, keberadaan anak laki-laki ya. Bisa lihat ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Contoh di sini nih. Yang dihalangi oleh anak laki-laki. Si cucu masih hidup karena bapaknya meninggal. Ya, nah, sementara kakeknya wafat, anggaplah masih ada anak laki-lakinya. Yang kedip-kedip ini, ya, anak laki-laki ini. Seorang meninggal dunia punya anak laki-laki masih hidup. Yang dihalangi sama anak laki-laki siapa diantaranya? Pertama adalah jalur saudaranya si mayit. Ya, itu kakek kalau punya saudara sekandung, saudara saya saja, saudara ibu saja nggak dapat warisan. Keponakannya nggak dapat, pamannya terhalang. Ya, bukan pamannya si anak laki-laki, pamannya si pewaris. Ya, saudara daripada ayahnya pewaris. Sepupu nggak dapat. Ya, yang terakhir siapa? Cucu nggak dapat bagian. Ya, nah jadi kalau ditanya anak yang meninggal lebih dulu ketimbang ayahnya, kalau ayahnya wafat, apakah dia dapat warisan? Dipastikan yang meninggal duluan nggak dapat. Bahkan kalau anak itu yang meninggal punya harta warisan, ayahnya jadi ahli waris. Ya, misalnya anak laki-laki meninggal nih, dia masih punya ayah, masih punya ibu, dia sebagai ahli waris tuh. Ya, selain daripada istri dan anak-anaknya. Ya, karena memang anak nggak dihalangi sama ayah ibunya si pewaris. Ya, udah dipastikan tuh seorang meninggal dunia yang dapat warisan siapa? Ayah, ibu, suami atau istri, anak laki dan anak perempuan. Itu pasti dapat warisan. Ya. Nah, keberadaan cucu misalnya tadi, kalau yang meninggal anak tadi duluan nggak dapat warisan, cucunya bagaimana? Cucu bisa mendapatkan waris kalau syaratnya terpenuhi tadi. Kalau nggak terpenuhi, syarat yang keempat dia ternyata terhalang, pasti nggak dapat warisan. Ya, mudah-mudahan sih ya keterangannya bisa dipahami nih. Ya, itu kan pelajaran kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu ya. Kalau masih ingat tentang hujub wa mahjub ya. Jadi memang kita nih harusnya estafet ya, belajar waris itu estafet supaya tuntas. Kadang ada selaknya, ada nggak ketemunya, jadi lupa lagi gitu ya. Kira-kira begitu Ibu Dwi, mudah-mudahan bisa dipahami itu, Bu. Iya, terima kasih Ustaz. Mengerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Saya kira karena waktunya sudah pukul 6:50, maka mungkin acara kita bisa kita akhiri. Monggo Ustadz untuk doa penutup. Ya, baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang membatasi kita, tapi insya Allah hati kita saling terpaut untuk senantiasa bisa kembali berjumpa
dalam kajian ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, ya. Dan apa yang saya sampaikan semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Dan kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Untuk itu kita sempurnakan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan menutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Teman-teman, kami ingatkan untuk minggu depan ada dari Prof.